Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di rumah-rumah keluarga masing-masing, dan di asrama dan juga di kos-kosan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Kamis 21 Mei tahun 2020, kita memperingati hari kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu ini. Oleh kasih dan anugerah-Mu, melalui peringatan kenaikan Kristus ke sorga, kami akan merenungkan sabda-Mu. Untuk itu jam pemberitaan firman Tuhan ini, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal hingga sampai dengan selesai. Hamba mohon berkat dan hikmat untuk kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membacakan satu ayat saja dari Injil Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Sekali lagi Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar di bawah sorotan tema Kristus naik ke sorga, kuasa menyertai orang percaya. Sekali lagi, Kristus naik ke sorga dan kuasanya menyertai orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Kristus ke sorga menandai akhir kebersamaan Dia bersama dengan murid-muridnya secara fisik di dunia ini. Saat masih di bumi, orang-orang percaya dan murid-muridnya dapat berbicara langsung dan bergaul karib dengannya secara fisik. Tetapi setelah peristiwa ini, mereka harus berpisah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus harus kembali ke tempat asalnya, yaitu di sorga. Sebab firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28 bersabda, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Mengingatkan akan satu janji bahwa ia akan pulang ke sorga, dan peristiwa itu terjadi pada saat kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Kenaikan Kristus ke sorga adalah klimaks dari kehidupan di dunia ini. Ia telah menggenapi rencana Bapa dengan sangat sempurna. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita membuka kitab suci Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu jemaat bisa mengikutinya. Sekali lagi Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada murid-muridnya.
daripada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi mereka pun, teman-teman itu, tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri pada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah kebangkitan dari kematiannya, Kristus beberapa kali menampakkan diri kepada orang-orang dan juga kepada murid-muridnya dengan meninggalkan suatu pesan yang menguatkan mereka bahwa mereka akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga mereka akan memberitakan Injil. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu terdapat di ayat yang ke-15 dan 16 dari bacaan tadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Kristus naik ke sorga, maka tugas dan pelayanannya di bumi dilanjutkan oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu ia berkata kepada mereka, "Aku menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim dan piatu." Yohanes 14 ayat yang ke-18. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil adalah tanggung jawab kita sekalian yang telah percaya kepada Kristus. Dalam konteks pembacaan ini, tugas pemberitaan Injil diberikan kepada murid-muridnya hingga sampai dengan sekarang ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pemberitaan Injil Kristus, terkadang kita merasa takut, terkadang kita merasa ragu, nanti seperti apa kalau saya beritakan Injil. Tetapi Yesus dalam otoritasnya memberikan tugas kepada kita dan memperlengkapi kita dengan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus yang diutus untuk menyertai hidup orang-orang yang percaya, adalah lebih berguna bagi saudara dan saya jikalau aku pergi atau kita pergi. Sebab jika aku tidak pergi
pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Saudaraku yang saya kasih, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita disertai oleh Roh Kudus. Hari ini kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus supaya Injil itu diberitakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ambil tanggung jawab ini. Mari kita ambil beban pemberitaan Injil ini. Kepada siapa saja kita memberitakan Injil? Kepada orang-orang yang adalah Kristen tetapi belum sungguh-sungguh kepada Kristus, ataupun juga kepada saudara-saudara kami yang lain yang membutuhkan juru selamat. Jangan kita menutup mulut, dan mari kita memberitakan Injil, karena mereka juga harus diselamatkan sebagaimana kita telah menikmati keselamatan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Kristus ke sorga menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Raja yang kekal, Raja di atas segala raja. Dia akan datang menjemput saudara dan saya untuk kembali bersama-sama dengan Dia di sorga seperti yang telah Ia janjikan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kali nanti, Ia datang membawa upah seperti yang telah Ia janjikan. Kamu harus pergi memberitakan Injil sampai kepada segala makhluk. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Ini adalah berita sukacita bagi para utusan Injil. Ini adalah berita sukacita bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah berita yang luar biasa yang menjadi milik orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena Dia adalah Tuhan dan Raja yang menepati janji. Ia akan datang, Ia akan membawa pulang kita ke sorga, dan tempat yang disediakan oleh Kristus bagi saudara dan saya, jika sudah selesai, Dia akan datang dan Dia akan memberikan upah kepada kita seperti yang telah Ia janjikannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kehidupan yang kekal di sorga adalah hal yang pasti yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya dan yang setia sampai akhir. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, berita kenaikan Kristus Yesus ke sorga adalah berita yang hakiki, berita yang luar biasa, berita yang dapat dibuktikan dalam sejarah gereja. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan, beritakan Injil, pastikan engkau dan saya sudah selamat, dan bawa orang lain datang kepada Kristus, karena Kristus kembali ke sorga. Dia adalah Tuhan dan Raja. Percayalah kepadanya dan nantikan Dia kembali untuk menjemput kita pulang ke sorga. Demikian renungan di saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini, kami mengucap syukur karena Engkau telah naik ke sorga, meninggalkan pesan-pesan yang luar biasa. Berita tentang kenaikan Kristus adalah berita yang hakiki yang bisa dibuktikan dalam sejarah gereja. Kami mengucap syukur Engkau memberikan tugas pemberitaan Injil, tetapi Engkau juga menyediakan tempat dan pahala bagi setiap orang yang percaya, sungguh-sungguh taat, memberitakan Injil dan menantikan hingga Engkau datang kembali. Terpujilah namamu, ya Bapa Tuhan kekal selama-lamanya. Injil telah diberitakan. Roh Kudus menjamah semua keluarga-keluarga. Roh Kudus menjamah semua mahasiswa.
Roh Kudus menjamah mereka yang tinggal di kos-kos dan juga di asrama. Dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa-Mu, kiranya kami semua dihiburkan oleh firman-Mu, bahwa berita tentang kenaikan Kristus ke sorga adalah berita kepastian yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami menjadi garam dan terang dalam memberitakan Injil di akhir zaman ini. Hanya di dalam nama Bapa, pencipta langit dan bumi, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kenaikan Kristus ke sorga pada hari ini. Untuk itu mari kita melakukan pujian dari Kemenangan Iman nomor 180 bagian kornya. Pujian Kemenangan Iman nomor 180 bagian kornya. Tuhan Yesus, terima kasih. 1, 2, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Sekali lagi, Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, yang ada di rumah-rumah, keluarga yang ada di kos-kosan, dan yang ada di asrama-asrama. Engkau yang sedang beribadah sendiri ataupun juga bersama-sama dengan teman, keluarga, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Bapa Sorgawi, anugerah di dalam Yesus Kristus, Putra Paskah yang sudah naik ke surga dan akan datang. Persekutuan yang manis oleh Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Paskah, kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Dan pada hari berikut kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus 10 hari dari sekarang ini. Tuhan memberkati. Shalom.